Tujuan pemberantasan udah. Nah, sekarang lihat peran pemerintahnya untuk memberantas UU phishing ini apa aja. Yang pertama, otomatis membuat peraturan atau regulasi. Peraturan ini mencakup definisinya harus jelas, syarat-syaratnya harus jelas, izin-izinnya harus jelas. Makanya ketika kau membaca undang-undang, meraja aturan-aturan, di sini pasti ada definisinya di pasal pertama biasanya. Perikanan adalah, nah itu baku itu sudah. Penangkapan ikan adalah, nah itu dibuat tuh definisinya. Ini peran pemerintah nih, buat peraturan regulasi. Kemudian yang kedua, siapin sumber dayanya. Tadi kan dibilang terbatas toh. Iya kan? Penyebab-penyebab IU itu salah satunya ada sumber dayanya terbatas. Ya kan? Pasukannya terbatas. Makanya disiapkan pejabatnya. Sekarang ada Satgas 115, ya kan? Yang kapal pengawas ikan itu yang barengan Bu Susi waktu itu. Ya kan? Dia dilatih, sumber dayanya itu dilatih pegang senjata, dilatih nembak, dilatih bawa kapal cepat kan gitu. Kalau ada sumber dayanya nggak dilatih ya sama aja bohong. Ada tentara punya tentara tapi nggak sering latihan sama aja bohong. Makanya sering ada diklat. Kemudian ditetapkan kewenangannya. Ditetapin kewenangannya. Kewenangan pengawasnya apa aja? Jangan sampai bertabrakan dengan kewenangan tentara. Jangan sampai bertabrakan dengan kewenangan polisi, misalnya. Tentara bisa nembak kapal, bisa menenggelamkan kapal. Kapal pengawas, jangan. Kan gitu. Kalau kapal negara, kapal suatu negara, kapal berbendera negara asing, itu merepresentasikan adalah negaranya. Ditembak oleh kita, itu sama saja seolah-olah kita menyerang negara tersebut. Makanya kadang-kadang sering ribut kan, kapal atau pesawat ditembak, cor, mau ribut, oh kapal kita ditembak nih, tentaranya udah siap-siap aja. Baru Menteri Luar Negerinya diplomasi. Gimana ini urusannya? Kok kapal saya ditembak? Sabar Pak, bukan ditembak itu, kena tembak. Nah, itu kan diplomasinya tuh nyam. Jadi kewenangannya jangan sampai pengawas, kapal pengawas, oh kita tembak aja tuh kapal ikan itu, boom, kapal ikan negara asing itu. Yang ribut bukan pengawasnya, yang malah merembet Kementerian Luar Negeri jadi susah, presiden jadi susah, rakyat pun bisa jadi perang. Kemudian ini menyelenggarakan diklat, dia otomatis. Satgas 115, kapal pengawas yang ngejar-ngejar kapal ikan itu, pernah dengar berita kan? Jadi kalau nggak dikasih diklat, nggak dikasih latihan, gimana caranya dia mau loncat dari kapal ikan, dari kapal kita, kapal pengawas ke kapal asing? Loncatnya kan nggak sembarangan. Iya kan? Harus dilatih, mereka sering diklat itu. Makanya adik-adik juga ketika nanti di masuk poltek, masuk asrama, ini diklatnya bukan cuma pengetahuan saja mudah-mudahan. Ya kadang-kadang disuruh push up, kadang-kadang disuruh nyebur. Ya enggak, ini dilatih kok. Nah juga dilatih, kerjanya keras kan. Harus lugas, harus tegas, harus disiplin. Pokoknya nggak usah kelemar-kelemar deh. Gitu ya. Jadi punya apa namanya, pride gitu loh. Penangkapan orang laut. Ya, oke. Berikutnya. Kedua, menyiapkan sumber daya. Yang ketiga, metode pengawasan, menentukan metode pengawasan. Ini ada suap pantau, PMS, pakai visual monitoring, diatur. Jadi kapal yang datakan itu dipasangin visual monitoring sistemnya. Kemudian bikin metode pengaduan masyarakat. Jadi misalnya kita bikin email misalnya. Jadi ada laporan-laporan dari nelayan, Pak, di tempat saya ini ada kapal bendera asing nih, gede ukurannya. Dia nangkep ikan di deket-deket saya tuh. Gitu kan? Dia nangkep ikan di deket-deket saya tuh. Laporin pengaduan masyarakat. Dibuka. Kalau kita nggak punya,
Waduh, susah kita dapat informasi dari mana. Makanya kan selalu ada. Kalau sekarang yang kasusnya COVID kan, ada hotline COVID dong. Nah, itu untuk pengaduan masyarakat. Kemudian ada metode insidental. Kalau misalnya ada ini darurat-darurat atau yang mendadak-mendadak. Gitu. Metodenya gimana? Misalnya kedeteksi oleh radar pesawat asing masuk atau kapal ikan asing masuk. Gimana nih daruratnya? Kejarnya dari mana? Nah, standar prosedurnya gimana? Lapor ke Jakarta dulu kah? Atau dari pangkalan langsung berangkat ke sana? Nah, ini kan diatur metode pengawasan gimana. Oke, berikutnya yang ketiga, yang keempat, ini melakukan pembinaan. Jadi pembinaan ini ketika kapal asing yang ketangkep, nyuri, nggak lapor, ilegal, unregulated, unreported, itu ada dikasih pembinaan. Pembinaannya gimana caranya? Dikasih pendidikan, tolonglah, jangan nyolong-nyolong lah. Oh, masih ngeyel juga si teguran. Gimana metode tegurannya? Kan ini diatur semua, pemerintah yang nyiapin. Jadi nggak asal. Jadi kita tuh baku, kita memberikan pengertian sama orang, dasarnya itu udah ada. Dasarnya mana? Oh, pemerintah. Mana buktinya? Aturan ini, ada peraturan pemerintah ini, ada keputusan presiden ini, peraturan menteri ini, itu kan dasar-dasar. Jadi semua ngomong itu harus berdasarkan dasarnya. Undang-undangnya udah ada. Di sini pembinaan, kemudian dikasih saksi penjara kalau ngeyel. Oh, sudah masih penjaranya masih nggak mau, udah dicabut aja. Negara ini nggak boleh masuk Indonesia, misalnya. Nggak boleh nangkep ikan di Indonesia, misalnya. Kan begitu. Sama waktu itu pernah kan misalnya ikan Indonesia, udang Indonesia nggak boleh masuk Eropa. Kenapa? Dianggapnya melanggar aturan internasional, misalnya. Atau Malaysia, udah nggak boleh masuk Indonesia. Malaysia sering nyuri-nyuri ikan. Nah, ini diatur semua. Dilakukan pembinaan. Masih ngeyel-ngeyel juga, waduh bahaya. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.